Baik, selamat sore pendengar RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam program Dialog Tanggap Bencana untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 November 2024. Dan pendengar, untuk Dialog Tanggap Bencana saat ini langsung dari kantor Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Dan kita akan membahas topik terkait antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Untuk membahas topik tersebut telah hadir di kantor Kelurahan Sidoarjo. Yang pertama saya perkenalkan dulu Pak Lurah Sidoarjo, Pak Munapri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lurah. Selamat sore. Dan yang berikutnya dari Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli, Pak Asnawir. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo, apalagi kita ketahui bahwa dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini masyarakat Toli-Toli diperhadapkan dengan cuaca panas terik, bahkan hingga sore hari ini pun masih terasa sangat panas. Tentunya dengan kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli saat ini juga sangat berpotensi terjadinya bencana kebakaran, baik kebakaran perumahan maupun kebakaran hutan dan lahan. Baik, saya ke Pak Lurah Sidoarjo. Pak Lurah, terkait antisipasi bahaya kebakaran, mungkin bisa digambarkan di awal ini. Sebenarnya untuk Kelurahan Sidoarjo sendiri terkait potensi bahaya kebakaran ini seberapa besar lewat pengalaman bahaya kebakaran yang mungkin pernah terjadi di kelurahan ini, Pak. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selamat kepada para pendengar RRI Toli-Toli bahwa untuk Kelurahan Sidoarjo cara mengatasi bencana alam kebakaran seperti yang terjadi di tahun 2020, memang kesadaran masyarakat terkait dengan persoalan kebakaran yang terjadi karena kurangnya antisipasi masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap instalasi listrik, karena kita tahu bersama bahwa pada prinsipnya kebakaran sering terjadi itu cuma dari listrik dan gas LPG. Sehingga untuk saat ini, untuk pengawasan kita selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga pengawasan terhadap instalasi sesuai dengan standar keamanan, kemudian mengawasi penggunaan gas LPG ketika mereka keluar dari rumah, kemudian cabut peralatan elektronik saat meninggalkan rumah, kemudian yang terakhir pengawasan terhadap penggunaan lilin atau lampu teplok saat terjadi pemadaman listrik. Saya kira itu awal untuk penjagaan terjadi bencana kebakaran. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Asnawir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak. Dengan melihat kondisi cuaca Kabupaten Toli-Toli saat ini salah satu juga potensi bahaya kebakaran adalah perkebunan, apalagi kalau kita ketahui bahwa wilayah Kelurahan Sidoarjo ini juga berhadapan langsung dengan perkebunan. Ini bagaimana juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengantisipasi hal-hal tersebut? Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya ke situ, saya ingin jelaskan dulu BPBD itu tugasnya seperti apa. Karena kalau persoalan kebakaran itu masuk pada tusi pemadam kebakaran. Tapi kalau persoalan ini saya sedikit jelaskan persoalan tugas-tugas kita dulu. Tugas kami dari BPBD itu kan sudah jelas bahwa kurang lebih 6 atau 7 tugas kami itu. Yang pertama pencegahan, melakukan upaya untuk pencegahan. Kemudian yang kedua kesiapsiagaan. Yang ketiga tugas kita itu dari BPBD adalah tanggap darurat. Kemudian yang keempat tugas kita setelah tanggap darurat kita lakukan rehabilitasi. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan rekonstruksi. Jadi dalam hal mengantisipasi soal kebakaran di Kelurahan Sidoarjo, kita itu
kejadian yang kemarin, kebakaran yang dahsyat itu, saya masuk pada tusi kita mengenai tanggap darurat. Tanggap darurat ini mitigasinya adalah pada waktu terjadi kebakaran yang lalu itu, kita itu hanya karena itu tusi damkar, jadi kita itu hanya memberikan semacam water supply karena memang di kami itu peralatannya ada, ya, memberikan water supply. Jadi memang kita responsibility untuk itu karena BPBD ini pernah damkar ini pernah bagian dari BPBD. Memang saling berkaitan, pencegahan penanggulangan, kemudian masalah kebakaran, dan setelah itu beberapa tahun kemudian dia masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja. Memang punya kaitan-kaitan tersendiri antara BPBD dengan damkar, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dengan damkar. Kalau di Satuan Polisi Pamong Praja pada waktu terjadi kebakaran, mereka yang pasukan yang Satpol PP itu melakukan ketertiban umum, ya, dalam rangka mengantisipasi yang terdampak oleh kebakaran itu. Ya, jadi itu saya hanya jelaskan sekilas mengenai tanggung jawab kita. Kemudian untuk kebakaran perumahan, memang tanggung jawab damkar, tapi kalau kebakaran hutan itu tanggung jawab kita dari BPBD. Kemudian untuk antisipasinya saya akan jelaskan nanti bagaimana mitigasinya mungkin pada poin-poin akhir dari dialog kita pada hari ini. Saya kira untuk sementara seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Lurah, Pak Munafri. Pak Munafri, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pengalaman terkait bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo pada tahun 2020, Pak, ya. Ini di kawasan Empang kemarin terjadi bencana kebakaran yang kategori cukup besar dengan korban masyarakat yang terdampak juga cukup besar. Nah, mungkin bisa digambarkan hingga saat ini bagaimana, Pak, untuk penataan kawasan di Empang Kelurahan Sidoarjo dalam rangka penataan kawasan yang memang untuk salah satunya antisipasi jangan sampai terjadi lagi bahaya potensi kebakaran seperti yang pernah terjadi ini, Pak. Jadi untuk pengawasan terhadap terjadinya kebakaran di tahun 2020, langkah-langkah yang kita lakukan untuk pemerintah kelurahan dalam hal ini, pemerintah kelurahan melaksanakan antisipasi terjadinya kebakaran di tahun 2020. Karena awalnya memang di kebakaran itu memang kondisi rumah tidak memungkinkan. Jadi karena hubungan jalan memang sudah kecil, kemudian drainase tidak ada, jadi dampak dari kegiatan dari kebakaran itu sendiri bisa mencapai rumah terbakar sampai 143 yang kemarin. Jadi antisipasinya sekarang alhamdulillah karena sudah ditata, diberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga saat ini di kebakaran sudah dibangun jalan, kemudian drainase, kemudian sanitasi, bahkan persampahannya sudah disiapkan sehingga masyarakat di kebakaran dalam saat ini kondisinya agak stabil dan sesuai dengan apa harapan dari pemerintah. Terima kasih. Termasuk saya lihat juga untuk antisipasi bahaya kebakaran kan juga ada penempatan hidran-hidran, Pak. Untuk bisa dijelaskan untuk Kelurahan Sidoarjo sendiri berapa hidran yang ditempatkan sebagai antisipasi untuk jangan sampai terjadi bahaya kebakaran dan penanganan bisa cepat gitu, Pak. Ya. Jadi untuk posisi hidran di Kelurahan Sidoarjo di titik kebakaran itu ada 4 titik yang sudah kita pasang, kemudian ada 4 titik lagi di luar dari kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, yaitu di titik di mana padat penduduk rumah yang ada di Kelurahan Sidoarjo. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Asnawir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pak. Kalau kita melihat kondisi di Kelurahan Sidoarjo ini kan kebanyakan
pemukiman yang berada di gang-gang atau di lorong-lorong. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri apakah sudah juga memetakan terkait potensi-potensi bencana yang bisa terjadi? Mungkin salah satunya juga terkait bahaya bencana kebakaran itu, Pak. Ya, terima kasih. Kami dari BPBD itu memang ada peta rawan bencana. Jadi makanya dengan kejadian kebakaran yang sangat dahsyat yang lalu itu, jadi setelah kami melakukan penanggulangan dengan menyiapkan dapur umum dan lain sebagainya, itu dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu dari pihak karena ada hak keperdataan orang yang terdampak itu. Ada hak keperdataan orang sehingga semua stakeholder yang terkait seperti tadi menyangkut masalah air minumnya, jadi ada PDAM-nya di situ. Kalau untuk pemetaan kewilayahan karena hak keperdataan mereka yang sudah mereka miliki itu urusan dari pertanahan. Makanya kita itu sifatnya hanya sementara. Artinya bagaimana setelah mereka pulih, mengantisipasi, mengupayakan bagaimana untuk kehidupan hari-hari mereka. Makanya kita dari BPBD ada dapur umum yang kita siapkan. Jadi di mana ada kebakaran yang notabene skalanya besar, kayak di Sidoarjo itu kita siapkan dapur umum untuk itu. Nah, jadi untuk kelanjutannya semua yang terkait berperan di dalam. Karena biasanya kita turun melakukan asesmen kalau ada kebakaran, kayak kemarin di Panasakan ada kebakaran. Jadi kita asesmen jumlah kepala keluarga kurang lebih 7 kemarin. Setelah asesmen kita berikan mereka bantuan untuk kehidupan sehari-hari dan sifatnya sementara, beras, kompor gas dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk sampai begitu kita turun lakukan penyerahan, masyarakat yang terdampak itu menanyakan lagi kepada kita, Pak, gimana dengan kita punya rumah? Nah, itulah saya kembali menjelaskan bahwa memang kita Badan Penanggulangan Bencana hanya persoalan-persoalan yang seperti itu ada yang punya kewenangan tersendiri. Jadi kita pemerintah yang melaksanakan fungsi kita sebagai development, empowering dan lain sebagainya itu kita kan punya. Jadi persoalan setelah rumahnya ludes terbakar seperti di Sidoarjo yang skala besar, ada peran pertanahan dengan pihak kelurahan melakukan pemetaan wilayah. Jadi menentukan hak keperdataan mereka, jangan sampai nanti ada yang mengaku-mengaku. Kemudian setelah itu dari pihak pemerintah dibangunkan semacam huntara sementara, bukan huntap. Setelah masuk pada proses huntap, dari pihak kelurahan dengan pertanahan itu, mereka sudah lakukan pemetaan, menentukan hak keperdataannya mereka. Setelah itu dibangunkanlah huntap. Jadi huntap yang notabene keluarga biasa satu rumah sampai 3 kakak. Nah, setelah jadi bukan berarti mereka akan diberikan rumah per kakak satu rumah, tidak. Kenapa? Karena ada hak keperdataan mereka untuk itu. Jadi mereka sudah perlihatkan, sampaikan ke Pak Lurah, Pak ini saya punya hak keperdataan, artinya saya punya tanah yang sesuai dengan sertifikat itu. Sertifikat karena sudah terbakar, karena ada duplikat di pertanahan. Jadi mereka tetap satu rumah diberikan 3 kakak itu masuk ke situ juga. Kenapa sampai dilakukan seperti itu? Jangan sampai nanti apa yang ada, luas tanah yang ada berdasarkan teritori luas kewilayahan itu tidak cukup dengan korban jiwa yang. Jadi jumlah kakak misalkan 100, tanah untuk disediakan dengan jumlah rumah sekian tidak cukup. Karena kenapa? Itu tadi masalahnya. Karena ada yang satu rumah sampai 2 kakak, 3 kakak. Begitu terbakar habis, dia mau rumah 1. Itu hal yang salah. Karena persoalan itulah awal-awalnya kemarin terjadi, sehingga hal-hal yang seperti itu bukan bagian kita dari BPBD. BPBD itu hanya memberikan penanggulangan yang sifatnya bagaimana memulihkan mereka untuk sementara waktu. Begitu huntapnya sudah jadi, masyarakat itu tidak perlu lagi untuk bagaimana mengharap dari pemerintah. Dia sudah bisa hidup kembali ke aktivitasnya dan sudah menempati rumah dengan layak. Ya, saya kira itu. Baik, pendengar masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana Antisipasi Bahaya Kebakaran di Kelurahan Sidoarjo, langsung dari kantor Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber yang hadir di sore hari ini, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi,
dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Tanggap Bencana sore hari ini, langsung dari kantor Kelurahan Sidoarjo dengan topik antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Tentunya hal ini kami angkat dengan melihat pengalaman kebakaran besar yang pernah terjadi di Kelurahan Sidoarjo, tepatnya di Empang, yang menghanguskan ratusan rumah masyarakat. Baik, saya masih bersama Pak Munapri, Lurah Kelurahan Sidoarjo, dan juga Pak Asnawir selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli. Baik, saya kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, terkait antisipasi bahaya kebakaran. Seperti di awal tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa terjadinya kebakaran karena berbagai faktor. Salah satunya adalah konsleting listrik. Nah, saya tahu bahwa saat ini di Kelurahan Sidoarjo juga tengah dilakukan program pemerintah, ada bantuan bedah rumah, baik bangun baru maupun rehab. Nah, terkait hal ini bagaimana penekanan dari Pak Lurah kepada masyarakat juga untuk memperhatikan instalasi listrik bagi masyarakat yang saat ini sementara melakukan pembangunan sehingga potensi bahaya kebakaran itu bisa diantisipasi sejak dini. Silakan, Pak. Terima kasih ya, para pendengar RRI Toli-Toli. Jadi sebelum saya menjelaskan sedikit terkait dengan bantuan atau penganggaran yang kami terima di Kelurahan Sidoarjo tahun 2024 itu mencapai sekitar 19 miliar lebih, yaitu 10 miliar untuk dana pembangunan rumah, kemudian 9 miliar untuk sarana atau peningkatan jalan drainase. Jadi untuk Kelurahan Sidoarjo, untuk kawasan eks kebakaran, jadi perlu saya sampaikan bahwa bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, yaitu bantuan untuk pemukiman kumuh. Alhamdulillah untuk pemukiman kumuh di Kelurahan Sidoarjo itu titik sasarannya itu di eks kebakaran. Jadi 139 rumah alhamdulillah akan dalam proses pembangunan, yaitu 76 rumah itu pembangunan baru, kemudian sisanya itu peningkatan kualitas. Di samping pembangunan rumah ada juga pembangunan jalan. Itu jalan yang tadinya tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa dilewati. Kemudian drainase alhamdulillah juga sudah berjalan. Kemudian sanitasi dalam proses pelaksanaan, dan penerangan juga masuk. Kemudian untuk bedah rumah, untuk Kelurahan Sidoarjo tahun 2024 kita mendapat 100 rumah yang akan dibedah untuk masyarakat Kelurahan Sidoarjo. Jadi untuk kawasan Kelurahan Sidoarjo untuk tahun 2024 ditambah dengan hibah dari pemerintah kabupaten itu sekitar 2 miliar untuk air. Nah, jadi untuk pembangunan TPI juga masuk. Pembangunan TPI itu di Tanjung, kalau saya tidak salah sekitar 1,7 miliar tempat pelelangan ikan. Jadi untuk Kelurahan Sidoarjo kurang lebih sekitar 20 miliar pembangunan yang sifatnya bantuan dari pemerintah pusat dan hibah provinsi dan kabupaten. Saya kira itu. Ya, terkait tadi Pak, untuk antisipasi lewat kegiatan masyarakat yang saat ini sementara melakukan pembangunan maupun peningkatan kualitas. Untuk instalasi listrik sendiri apa penekanan dari Pak Lurah, karena memang salah satu faktor penyebab kebakaran di Toli-Toli ini dua. Kalau bukan konslet biasanya karena kompor gas yang bocor. Jadi untuk penanganan itu saya selalu berkomunikasi menyampaikan kepada masyarakat agar kiranya ini jadi pembelajaran buat kita dengan kejadian kemarin. Jadi untuk saat ini instalasi yang mereka buat itu tidak sesuai dengan standar keamanan, barangkali bisa diubah kembali. Kemudian penggunaan gas LPG ketika keluar rumah diharapkan dijaga, kemudian pastikan bahwa aman.
jika akan meninggalkan rumah. Kemudian selanjutnya penggunaan pengawasan untuk penggunaan lilin atau biasa dibilang pelita, itu lampu taplok. Jadi itu ketika terjadi pemadaman diupayakan pengawasannya. Nah, jujur untuk masyarakat Sidoarjo yang kemarin memang dasar awalnya terjadi itu karena terjadinya kebakaran kemarin itu dari lilin. Jadi untuk saat itu kita selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat, selalu menjaga keamanan masing-masing untuk kepentingan kita semua. Saya kira itu. Baik, saya kembali ke Pak Asnawir selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli. Baik Pak, mungkin di kesempatan sore hari ini berbicara terkait bencana, ini kan bencana kebakaran juga masuk dalam kategori bencana. Tapi bisa disampaikan kepada masyarakat sebenarnya apa sih peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat yang mengalami bahaya kebakaran, apalagi dalam skala yang besar. Terima kasih. Kalau berbicara pencegahannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah. Jadi pencegahan yang terjadi yang dilakukan itu kalau memang misalkan kita memakai lilin, tentu yang kita siapkan adalah wadahnya. Jangan sampai wadah yang kita pakai itu yang mudah terbakar. Kemudian kalau persoalan kebakaran rumah rata-rata itu aja penyebabnya itu. Jadi penyebabnya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Lurah, penyebabkan kalau bukan arus pendek, listrik, ya mungkin lilin, nah, mungkin ada penyebab lain seperti puntung rokok kita buang dan kita belum bunuh, kemudian kena pada tempat yang mudah terbakar. Kalau dia di hutan, usahakan bunuh dulu, di kebun bunuh dulu. Kalau di rumah bunuh dulu baru. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kalau kami itu bagian dari pencegahan. Pencegahan. Jadi yang lainnya mungkin persoalan kompor. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah, kompor gas. Kalau memang kita sebagai pemilik rumah, apalagi rumahnya tidak permanen, terbuat sepenuhnya dari kayu, ingin keluar, matikan dulu kompornya. Kompor gasnya dimatikan dulu. Kemudian persoalan listrik. Kalau memang ada masalah dalam arus pendek tadi, ya, kabelnya terkelupas dan menimbulkan percikan api, terjadi kebakaran, tidak usah panik, kita langsung bunuh aja di saklar utama itu bagian dari pencegahan semua itu. Untuk penanggulangannya setelah Pak Lurah tadi sampaikan pencegahannya, kemudian saya tambahkan penanggulangannya paling pokok itu kita jangan panik, karena pada waktu terjadi kebakaran apabila masih dalam skala kecil, ya, seyogianya kita dalam satu rumah itu menyiapkan karung goni, ya. Karung goni. Jadi begitu terjadi kebakaran yang berskala kecil, ya kita basahkan baru kita pakai untuk lakukan pemadaman. Nah, tetapi kalau dia sudah beranjak pada, ini persoalan penanggulangannya lagi. Kalau dia sudah beranjak pada kebakaran yang sifatnya skalanya besar, tidak usah pusing dengan harta bendamu, tinggalkan itu. Bagaimana jiwamu itu terselamatkan. Kalau memang misalkan sudah terjadi satu kamar yang besar apinya, usahakan coba dulu tutup pintunya, pintu kamar itu ditutup, jangan dibuka, tetapi jangan dikunci. Maksudnya supaya tidak dikunci, supaya pemadam masuk mudah dia masuk. Tutup aja supaya dia tidak merembet ke tempat yang lain. Tinggalkan rumah itu dalam kondisi kita runduk, ya. Nah, dengan catatan yang poin yang saya jelaskan pertama tadi untuk penanggulangannya, jangan panik. Kepanikan itu yang bisa menimbulkan korban jiwa. Kita panik langsung kacau. Jadi kita tidak perhatikan lagi kalau misalkan tiang yang terbakar akhirnya menimpa kita. Itu karena kepanikan kita. Bencana apapun itu kita jangan panik. Karena dengan kita pakai tampilan yang tidak panik, setidak-tidaknya itu sudah merupakan bagian dari mitigasi, mengurangi resiko dari dampak bencana yang terjadi. Bukan hanya kebakaran, begitu pula hal-hal yang lain. Iya, makasih. Baik, tapi pantauan atau catatan dari BPBD Kabupaten Toli-Toli Pak, dengan melihat kondisi cuaca kita akhir-akhir ini, apalagi cuaca panas terik, khusus untuk kebakaran, utamanya kebakaran perkebunan. Ini catatan dari BPBD, apakah sudah ada yang terjadi atau bagaimana langkah-langkah juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, para petani kita, termasuk di Kelurahan Sidoarjo yang memang sebagian besar juga masyarakatnya adalah petani pekebun ini. Iya, makasih. Secara khusus, memang karena kelebihan dari RRI tadi sering melakukan dialog tanggap darurat, sehingga masyarakat itu sudah paham. Sehingga
mereka itu kalau ke hutan, ya seperti apa yang pernah kita sampaikan, jangan di saat memang kemarau panjang, jangan sampai lalai untuk itu. Jadi mereka sudah paham, itu penyebabnya dari RRI juga sebenarnya, membantu kita melakukan mitigasi dengan berdialog interaktif ke desa, kecamatan, sampai kehujanan kita. Saya sendiri kemarin di Genunggung itu. Ya, jadi keliling kita. Kalaupun memang jangkauan RRI terlalu jauh, kita pakai via Zoom lagi untuk itu. Jadi memang dalam skala besar kita harus perhatikan kehidupan keseharian kita. Apa yang pernah kita sampaikan, paling pokok adalah kenali tempatnya. Kenali tempatnya. Kalau memang wilayah itu kita sudah kenali, banyak rumput-rumput yang kering lah, ranting-ranting yang kering. Kita harus kembali menyadari diri kita sendiri. Jangan sekali-kali seperti yang saya kemukakan tadi. Karena kebakaran itu ada disebabkan oleh alam juga. Ada disebabkan oleh ulah dari manusia itu sendiri. Kalau dari alam ya mungkin rumah kita terbakar bukan karena listrik, bukan karena lilin, bukan karena kompor. Mungkin karena instalasi listrik kita tidak ada arde di dalam. Sehingga begitu. Karena kita punya rumah tinggi, orang-orang Bugis kan itu rata-rata pakai rumah tinggi. Tidak ada arde kelistrikannya sehingga petir turun, akhirnya menyambar rumahnya, terbakar rumah itu. Kalau dia ada ardeannya di dalam, otomatis begitu petir datang, dia langsung ke tanah. Tidak menimbulkan percikan api. Nah, jadi kalau memang itu terjadi, ya jangan, kalau yang besar jangan, tidak usah pusing dengan hartamu. Sekali lagi saya ulangi, tinggalkan itu daripada jiwamu yang korban. Daripada jiwamu yang korban. Makanya di setiap dialog kita itu yang kita sampaikan. Jadi karena persoalan bencana kita tidak tahu kapan di mana. Sewaktu-waktu dia bisa datang. Ya, dan bencana itu bukan tanggung jawab BPBD. Bukan tanggung jawab Lurah Sidoarjo. Bencana itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi dituntut bagaimana kita lakukan pengendalian diri, lakukan kesadaran diri untuk mengurangi dampak, untuk mengurangi bencana. Pengendalian diri itu mau tidak mau mengurangi dampak dari bencana yang ditimbulkan. Saya kira itu. Baik, pendengar masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana langsung dari Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli dengan topik antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Dan sebelum kita masuk sesi ketiga atau sesi terakhir dari program dialog kita di sore hari ini, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Tanggap Bencana langsung dari kantor Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli dengan topik antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Baik, saya kembali ke Pak Lurah, Pak Munafri, terkait antisipasi bahaya kebakaran. Kita ketahui bahwa Kelurahan Sidoarjo ini berada di daerah pesisir yang di mana beberapa tempat juga mengalami kendala terkait air. Nah, berbicara terkait antisipasi bahaya kebakaran ini juga tentunya berkaitan langsung dengan ketersediaan suplai air untuk pemadaman. Nah, terkait hal ini bagaimana gambaran terkait untuk Kelurahan Sidoarjo, Pak Lurah? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk penanganan kebakaran terkait dengan air yang ada di Kelurahan Sidoarjo, jujur saya sampaikan untuk kesediaan air yang mana untuk masyarakat Kelurahan Sidoarjo, kalau yang di kilometer 4 itu memang dari tahun ke tahun menjadi PR buat kita mensuplai air bersih untuk masyarakat yang ada di Kilo 4. Begitu juga yang ada di daerah Tanjung di RT 13 dan 14, memang itu menjadi persoalan yang lama yang harus
secepatnya kita selesaikan. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2004 pemerintah kabupaten dalam hal ini sudah menghibahkan menyuplaikan airnya walaupun dalam kondisi sekarang ini belum berjalan. Jadi untuk mengantisipasi awal karena mengingat kondisi sekarang ini, jadi kami dari pemerintah kelurahan sudah bekerja sama dengan BPBD untuk mensuplai air di kawasan Kelurahan Sidoarjo khususnya di eks kebakaran. Alhamdulillah kita sudah tangani, kita bantu masyarakat di sana terkait dengan persoalan air bersih, dan di daerah Tanjung juga sudah kita suplai. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD, kepada pemerintah kecamatan, dalam hal ini Ibu Camat sudah membantu kami mensuplai air untuk masyarakat Sidoarjo, karena memang sudah kami rasakan untuk saat ini dengan kejadian eks kebakaran memang suplai air untuk Kelurahan Sidoarjo makin lama berkurang. Tapi insya Allah dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan pemasangan pipa, alhamdulillah dalam waktu dekat air untuk di kawasan kampung Kelurahan Sidoarjo yang di eks kebakaran bisa teratasi. Itu, terima kasih. Baik, saya ke Pak Asnawir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan melihat kondisi cuaca kita akhir-akhir ini, antisipasi bahaya kebakaran juga tentunya bagaimana ketersediaan air di tiap-tiap rumah tangga ini sangat penting, Pak. Sehingga jika terjadi bahaya kebakaran, antisipasi pemadaman cepat dilakukan. Nah, bagaimana juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah melihat hal tersebut dengan melihat juga apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, memang bahwa terkait air bersih juga ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Sidoarjo, utamanya di cuaca yang panas ini, Pak. Iya, makasih. Betul apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, bahwa kita dari BPBD berdasarkan permintaan pemerintah kelurahan itu, ya kita lakukan suplai air ke masyarakat kita di Sidoarjo ini. Cuman bedanya kita dengan damkar itu, damkar memang ada tempat penampungan air, ya. Jadi begitu terjadi kebakaran, jadi tangki mereka itu mobil pemadam itu langsung diisi, karena mereka kan tidak bisa diisi full. Karena kalau diisi full mobil tidak lama dipakai. Sama dengan kita. Jadi kita itu kalau mengisi supply biasa dibawa setengah ke bawah supaya mobilnya bisa awet. Nah, jadi begitu terjadi kita kurang tambah, jadi tidak memakan waktu lama. Jadi kalau sudah kita komunikasi dengan damkar pada waktu terjadi kebakaran, mereka punya isi, ada isi setengah, kita juga ada isi. Mereka start ke lokasi kejadian, nah kita juga menyusul, habis yang setengah itu kita isi. Biasanya kalau dalam skala besar ada juga dari bantuan-bantuan yang lain, angkatan laut, beberapa yang punya tangki air, nah itu yang ikut membantu kita. Makanya kami ini dari BPBD berharap kemarin kita ada semacam memorandum of understanding dengan TNI Angkatan Darat. Saya mewakili BPBD, walaupun tidak ada MOU itu, jadi diharapkan semua stakeholder berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu masyarakat, karena ada beberapa kejadian musibah bencana yang notabene sepertinya refleks muncul dalam kehidupan bermasyarakat itu. Saya misalkan di BPBD, kebetulan ini contoh kasus, kebetulan yang terbakar itu tetangga saya. Jadi tanpa embel-embel saya langsung memberikan bantuan untuk itu, refleks. Padahal kita kan biasanya bekerja berdasarkan garis komando. Nanti setelah itu terjadi baru kita sampaikan ke pimpinan, Pak seperti ini. Bahkan setelah kami sudah lakukan upaya-upaya yang ada yang semestinya kita lakukan pada waktu terjadi musibah itu, secara garis komando itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita buat laporan reportingnya. Jadi kebakaran itu biasa persoalan refleksi muncul, Pak. Refleksi muncul. Binsanya tiba-tiba turun, bin masnya tiba-tiba turun. Jadi tidak hanya, saya kembalikan lagi, tidak hanya ada memorandum of understanding, apalagi kalau ada hal yang seperti itu lebih bagus. Itu harapan saya supaya stakeholder itu berperan, supaya mengurangi dampak dari yang terjadi di lapangan. Ya, saya kira itu. Baik, kita sudah di ujung program dialog kita untuk sore hari ini, antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Saya minta closing statement dari Pak Lurah. Pak Lurah, terkait
antisipasi bahaya kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Kelurahan Sidoarjo dengan beberapa RT dan RW memang kami ketahui juga ada yang kategori pemukiman padat penduduk yang tentunya juga perlu antisipasi bersama, jangan sampai terjadi bahaya kebakaran, apalagi dengan kondisi akses jalan yang ada juga sempit, tidak bisa masuk kendaraan. Nah, terkait hal ini apa harapan dari Pak Lurah kepada semua masyarakat untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi bahaya kebakaran sehingga pengalaman kebakaran tahun 2020 tidak lagi terjadi di Kelurahan Sidoarjo. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya selaku pemerintah kelurahan mengimbau kepada masyarakat Kelurahan Sidoarjo terkait dengan mengantisipasi terjadinya kebakaran. Dari awal sudah sampaikan, yang pertama itu cara rutin mengganti instalasi yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Kemudian yang kedua, awasi penggunaan gas LPG ketika turun rumah, pastikan aman. Kemudian yang ketiga, cabut peralatan elektronik saat meninggalkan rumah. Kemudian yang keempat, awasi penggunaan lilin dan lampu taplok dan terjadi pemadaman lampu. Saya kira itu. Baik, ke Pak Asnawir selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Orang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau terjadi bencana kebakaran, selain kita yang rugi, biasanya juga tetangga kita yang juga akan terdampak dari bencana itu. Apa harapan Bapak kepada masyarakat bersama-sama mengantisipasi terjadinya potensi kebakaran, utamanya sedini mungkin mengantisipasi potensi-potensi yang kelihatan kecil tapi itu bisa berdampak besar. Silakan Pak Asnawir. Ya, terima kasih. Tadi Pak Lurah sudah sampaikan pencegahannya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan penanggulangannya. Jadi untuk menanggulangi itu saya selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terjadi apabila terjadi kebakaran, ya sekali lagi saya sampaikan jangan panik. Jangan panik untuk itu. Karena dengan kepanikan kita itu akan menimbulkan korban jiwa, akan terancam jiwa kita. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, saya selaku BPBD, mari kita munculkan kesadaran bersama seperti yang diungkapkan oleh Pak Lurah mengenai pencegahan tadi. Jadi jangan kita, karena kebakaran itu ada beberapa hal yang memang menyebabkan terjadi kebakaran, mungkin karena arus pendek, mungkin karena kompor yang dilupa untuk dibunuh, mungkin karena lilin yang notabene tidak ada pengawasan sehingga menimbulkan kebakaran. Kalau memang diawasi kan tidak menimbulkan kebakaran. Atau mungkin lilin itu ditempatkan di tempat yang wadahnya salah, yang mudah terbakar. Kemudian jangan biasakan, karena di era digital ini kan biasanya kita lalai. Di era digital itu anak-anak kita biasanya dia main handphone sambil cok, dia tambah stromnya ya. Jadi kadangkala kita pakai menggunakan kabel yang terkelupas, bisa kan periksa dulu kabelnya. Ya, kalau bisa pada waktu kita mau tidur jangan dicas. Nah, jadi menjaga jangan sampai karena karpet itu kan mudah terbakar. Biasa taruh di bawah karpet, taruh di bawah bantal. Bahkan kita ini mungkin ada yang seperti itu. Kalau bisa hindari itu, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, berdampak berkorban jiwa dan lain sebagainya kebakaran. Dan itu harapan kami dari BPBD, lebih baik kita mencegah dan jangan coba-coba untuk hilap. Ya, karena hilap itu bukan kamu, seandainya rumah kamu aja yang terbakar tidak apa-apa, tetapi kebakaran berdampak pada orang lain. Nah, satu orang yang terbakar bisa sampai beberapa rumah yang terbakar. Sama dengan di Panasakan kemarin, satu rumah yang karena kompor menurut mereka, saya belum tahu bagaimana hasil penyidikan Polri, akhirnya berdampak pada 7 rumah yang terbakar, 7 kakak yang korban terdampak bencana kebakaran. Jadi itu harapan saya, mari kita berkolaborasi untuk semua stakeholder supaya dalam pelayanan publik, karena saya melaksanakan fungsi pemerintahan, begitu juga lurah, mudah tingkat kepuasan masyarakat dan memang resiko kerugian yang ditimbulkan
akhirnya berkurang. Itulah harapan saya, mari kita bekerja sama untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Asnawir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah hadir di kantor Kelurahan Sidoarjo sore hari ini. Untuk Pak Lurah selaku tuan rumah juga terima kasih. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan, kita dialogkan di sore hari ini menjadi edukasi penting kepada semua masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi potensi bencana kebakaran. Lebih baik mencegah sedini mungkin daripada terjadi. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat sore dan kita berpisah, jumpa lagi dengan topik yang berbeda.